teman-teman, kembali lagi di video tentang TOEFL. Rencananya nantinya saya akan mengupload video tentang TOEFL secara rutin di channel ini. Nantinya semua video-video terkait TOEFL akan disimpan di playlist yang ini. Jadi teman-teman kalau ke channel saya bisa langsung klik playlist dan pilih yang TOEFL khusus buat teman-teman yang mau belajar tentang TOEFL. Di dalam playlist yang tadi udah ada satu video lain selain video yang ini, yaitu video tentang tips dan trik untuk mendapatkan skor TOEFL di atas 500. Silahkan ditonton buat yang belum sempat nonton video yang ini. Sebelum membuat video ini, saya sempat melakukan tryout sendiri atau mengerjakan soal sendiri khusus untuk listening part A yang akan kita bahas pada hari ini. Sambil mengerjakan, saya sambil mencoba untuk mengamati kira-kira hal-hal apa atau tips-tips apa yang nantinya akan membantu teman-teman, terutama buat yang ingin mencapai skor lebih dari 500. Oke, langsung aja ke tips yang pertama, yaitu persiapkan perlengkapan dan peralatan untuk belajar. Yang pertama harus disiapin adalah satu paket soal listening comprehension. Teman-teman bisa cari sendiri atau bisa juga minta ke tempat teman-teman les, kemudian di print seperti ini. Sumbernya boleh dari buku mana aja, yang penting standar soalnya itu setara atau sesuai dengan ETS dan audionya jernih. Bagi teman-teman yang baru pertama kali dengar ETS adalah Educational Testing Services. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, pusatnya ada di Amerika. Lembaga ini adalah lembaga yang resmi menerbitkan sertifikat TOEFL ITP yang biasanya teman-teman cari atau ingin dapatkan, dan sertifikatnya ini berlaku secara internasional. Ya, kalau pelafalan bahasa Inggrisnya harusnya nyebutnya ETS sih instead of ETS. Tapi karena kita videonya pakai bahasa Indonesia, ya udahlah ya kita sebut ETS aja. Intinya kalau saya bilang ETS sama ETS itu maksudnya sama. Kali ini saya pakai buku yang judulnya The Complete Guide to the TOEFL Test PBT Edition oleh Bruce Rogers. Saya suka buku ini karena listeningnya jernih banget, jadi enak dipakai buat latihan atau belajar sendiri. Berikutnya ada lembar jawab. Ini bisa dapat gratis dari websitenya ETS. Ini lembar jawabnya persis seperti lembar jawab yang digunakan di tes TOEFL yang sebenarnya. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal ketik di kolom search-nya Google ETS TOEFL ITP Answer Sheet. Nanti di situ ada. Nanti langsung aja download handbooknya ini, diklik terus download. Nah, si answer sheet ini ada di halaman 8. Jadi nanti tinggal Ctrl P terus halaman 8. Udah deh, jadi dapat sampel answer sheet gratis. Siapin juga pensil. Pensilnya harus yang 2B karena nanti buat ngelingkarin LJK, rautan, dan penghapus. Lalu laptop buat muter audionya. Terus salah satu antara speaker atau headset, tergantung mana yang nantinya bakalan dipakai. Setelah beberapa kali mengikuti tes TOEFL ITP di tempat yang berbeda-beda, kebetulan sejauh ini lembaga-lembaga di mana saya tes itu biasanya menggunakan speaker. Tapi beberapa waktu yang lalu suami saya tes, dan karena tesnya itu online menggunakan laptop, beliau mengatakan bahwa tes listeningnya menggunakan headset. Nah, ini jadi tergantung lembaga tes tempat teman-teman nanti akan mengambil tes itu seperti apa kebijakannya. Ada bagusnya dicari tahu dulu, mungkin bisa telepon atau tanya nanti ketika tes TOEFL ITP di sana pakainya speaker atau headset, karena semakin kita berlatih semirip mungkin dengan tes aslinya itu semakin baik. Kalau ternyata lembaganya itu menggunakan speaker, berarti kita di rumah latihan menggunakan speaker. Kalau ternyata lembaganya menggunakan headset, ya berarti kita di rumah latihannya juga menggunakan headset. Tips yang kedua adalah teman-teman harus familiar dengan formatnya. Scan bagian-bagiannya. Untuk hari ini kita akan khusus bahas part A. Jadi ada 3 ya, ada part A, B, dan C. Hari ini kita akan fokus ke part A. Nah, di bagian pertama itu pasti akan ada directions atau arahan seperti ini. Setelah itu nanti di belakangnya ada soalnya nomor 1 sampai nomor 30 untuk part A. Nah, untuk jawaban dari nomor 1 sampai 30 nanti dijawabnya di sini. 1 sampai 30 berarti ya di sini. Nantinya sebelum listening dimulai, pasti awalnya akan diputarkan dulu rekaman dari directions atau arahan ini. Sebenarnya sih modelnya gini-gini aja, mau
paket soalnya ganti-ganti berapa kali pun, biasanya directions di awalnya ya gini-gini aja modelnya. Kalau sudah sering latihan pasti lama-lama bahkan akan hafal sendiri. Cuman biasanya disuruh nunggu, ada tulisannya wait, jadi kita nggak boleh buka soalnya dulu sebelum selesai mendengarkan directionsnya, karena mungkin khawatirnya ada yang bingung atau ada yang belum pernah. Jadi kalau misalnya nggak merhatikan benar-benar nanti bakal salah cara ngisinya. Oleh karena itu silakan diikuti aja segala perintahnya, didengerin dulu, ditunggu sampai nanti ada aba-aba untuk membalik lembar soal untuk memulai mengerjakan soal yang pertama. Nah, untuk listening part A itu nanti biasanya soalnya berupa dialog sederhana antara dua orang, biasanya laki-laki dan perempuan. Nih di sini ada F2, F itu female, berarti ini yang pertama kali berbicara adalah perempuan, kemudian dijawab oleh male atau laki-laki, lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya seperti ini. Jadi cuma sederhana aja, satu orang berbicara singkat, satu orang menanggapi, kemudian nanti dilanjutkan dengan pertanyaannya. Sudah 1 sampai 30, nomor 1 sampai nomor 30 gitu semua. Tips yang ketiga adalah latihan soal. Nah, kalau teman-teman masih awal banget belajar TOEFL atau mungkin sudah pernah mengenal TOEFL sebelumnya tapi skornya gitu-gitu aja, ingin menaikkan skor TOEFL terutama di bagian listening secara signifikan, ada tips atau langkah latihan yang bisa teman-teman lakukan berikut ini. Yang pertama adalah mencatat seperti didikte. Ini adalah latihan yang dulu diajarkan oleh dosen saya ketika kuliah. Jadi mata kuliah waktu itu semester awal-awal, mungkin kalau nggak semester 1, semester 2, itu salah satunya di mata kuliah listening comprehension adalah listening TOEFL. Jadi kami diminta oleh dosen kami untuk transkrip audio listeningnya. Saya akan kasih contoh. Number 11. Traffic downtown was terrible today. You don't have to tell me. Nah, jadi audio listeningnya tadi ditranskrip seperti ini. M adalah untuk male atau laki-laki karena tadi suara pertamanya ada laki-laki. Kemudian berikutnya adalah F, itu untuk female atau perempuan karena suara selanjutnya adalah perempuan. Dan tanda tanya ini adalah untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak dengar dengan jelas, disitulah posisi kita berlatih. Nanti kalau misalnya udah diulang-ulang 5 kali, 6 kali, mungkin 7 kali, 10 kali masih tetap kita nggak dengar, kita bisa cek di transkrip yang kita dapetin dari bukunya. Untuk saya pribadi, saya merasa latihan ini sangat bermanfaat sekali karena kalau kita hanya latihan soal saja, kemudian kita frustasi karena banyak sekali jawaban yang salah, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya salah kita di sebelah mana, itu yang bikin kita merasa buntu gitu berpikir. Tapi kalau dengan transkrip seperti ini, kita jadi tahu sebenarnya kosakata apa saja sih yang kita nggak familiar, misalnya downtown. Dengar di audio diulang-ulang, downtown apa sih? Tahun apa sih gitu, kita masih nggak ngeh. Dengan kita berusaha untuk menggali apa sih kata-kata yang enggak aku dengar tadi itu, kita jadi tahu oh downtown gitu. Kalau proses ini dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus setiap kali teman-teman latihan listening, insya Allah nanti kemampuan listeningnya akan meningkat. Nah, kalau transkripnya udah jago, kemudian masih ingin berlatih listening supaya lebih mantap lagi, supaya skornya lebih tinggi lagi, ada lagi latihan yang bisa dilakukan yaitu shadowing. Jadi mirip sebenarnya prosesnya, cuma kita nggak transkrip dengan cara menulis, tetapi kita menirukan dengan gerakan mulut. Saya akan kasih contohnya. Number 12. I wish my classes were over so I could get out and enjoy the sunshine. I wish my classes were over so I can get out and enjoy the sunshine. Nice out there, isn't it? Nice out there, isn't it? What does the man mean? What does the man mean? Nah, seperti itu kira-kira prosesnya, mirip kan dengan yang tadi, cuma ini akan lebih cepat karena kita shadowing atau menirukan saja dengan suara dan gerakan mulut, alih-alih dengan menulis di atas kertas.
Kalau teman-teman mau menguji apakah tips ini manjur atau tidak, teman-teman bisa melakukan belajarnya seperti ini. Pertama, teman-teman langsung aja kerjain soal nomor 1 sampai 30 untuk listening part A tanpa melakukan proses transkrip atau shadowing. Setelah itu, teman-teman lakukan proses transkrip dan shadowing. Bisa untuk paket soal yang lain, kan bobotnya tetap sama, jadi tidak apa-apa. Jadi untuk paket soal practice test yang pertama, teman-teman langsung kerjain aja 1 sampai 30. Terus untuk practice test yang kedua, teman-teman lakukan transkrip dulu, habis itu shadowing, habis itu baru coba kerjain. Kira-kira jumlah skor benernya lebih banyak yang mana? Insya Allah mudah-mudahan sih lebih banyak setelah latihan transkrip dan shadowing ya. Nah, untuk tips yang keempat atau yang terakhir untuk video kali ini adalah review setiap jawaban yang salah. Jangan biarkan jawaban salah itu tergeletak begitu saja. Setiap nomor yang teman-teman salah jawabannya harus cari tahu salahnya di sebelah mana. Bisa dengan cara dicek transkripnya, didengarkan kembali audionya, dicocokkan kembali jawabannya. Kenapa ya kok jawaban saya nomor 43C ini salah dan harusnya A. Nah, biasanya setelah teman-teman nanti cek di transkripnya itu akan ketemu, oh karena saya salah mendengar ini atau saya salah menyimpulkan ini. Begitu nanti biasanya teman-teman akan jadi tahu kesalahannya di mana, dan ini sangat membantu untuk teman-teman nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di soal-soal berikutnya atau di latihan-latihan berikutnya. Nah, itu tadi tips untuk mengerjakan soal TOEFL listening. Yang pertama, persiapan perlengkapan belajar. Yang kedua, familiar dengan formatnya. Yang ketiga, latihan soal menggunakan metode transcribing dan shadowing. Dan yang terakhir adalah review setiap jawaban yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk tips-tips TOEFL selanjutnya bisa dicek di video tentang TOEFL sebelum ini, ada di playlist TOEFL, atau tunggu untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa!